Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 21 November 2020. Memadamkan panas hati. Terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 4 sampai 12. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku." Ketika sedang panas hati, orang dapat melakukan berbagai hal untuk menumpahkan kemarahannya tersebut. Kita dapat melihat berbagai berita di media, kasus pembunuhan yang terjadi yang diawali dengan panas hati, seperti yang terjadi di Palembang pada tanggal 17 Agustus 2020. Berita dengan judul "Marah ditagih utang, pelaku tusuk temannya hingga tewas." Pembunuhan pertama kali di dunia bahkan dilakukan oleh saudara kandung, yaitu Kain membunuh adiknya Habel. Diawali karena Kain panas hati ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima. Sebelum Kain membunuh, sesungguhnya Tuhan sudah memperingatkan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kejadian pasal 4 ayat 6-7. Sebaliknya, kita bisa melihat kisah Daud dan Saul. Daud sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Raja Saul. Daud melayani dengan setia dan taat kepadanya. Tapi siapa menduga, merasa posisinya terancam karena Daud semakin populer, Saul justru mau menyingkirkan Daud. Ia mencoba berulang kali untuk membunuh Daud. Daud sebenarnya bisa saja menjadi marah, dendam, dan ingin membalas perbuatan Saul kepadanya. Bahkan Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Mengapa? Pertama, Daud melihat Saul menjadi raja atas perkenanan Tuhan dan menyebutnya sebagai orang yang diurapi Tuhan. Kedua,
Daud tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan ia menggantikan Saul menjadi raja dengan cara membunuhnya. Selanjutnya, Tuhan semakin memperkuat posisi Daud dan menjadikan ia raja yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian dari keturunan Daud lahir Yesus Kristus yang adalah Mesias. Ketika seseorang sudah panas hati, sesungguhnya ia akan tergoda untuk membalas dengan kekerasan, bahkan membunuh orang yang dianggap menyakiti hatinya. Tapi firman Tuhan sangat jelas mengajarkan bahwa kita harus berkuasa atasnya. Saat kita panas hati, ingatlah Tuhan dan tinggalkanlah niat jahat. Berdoalah agar kasih Tuhan memenuhi diri kita dan memampukan kita mengampuni sesama. Saat kita panas hati, perlu didinginkan dengan cara mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.